Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jagoan jajaran operator andalan? Jumpa lagi di channel Owansun. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tutorial tentang cara sinkron PMM kepala sekolah ke e-kinerja BKN. Baik, sebelum kita sinkron PMM kepala sekolah ke e-kinerja BKN, pertama terlebih dahulu kita masuk ke akun PMM kepala sekolah. Nah, di sini saya sudah masuk di akun PMM kepala sekolah. Kemudian sebelum kita sinkron, pertama kita harus cek terlebih dahulu, yaitu apakah kepala sekolah sudah menyelesaikan 100% praktik kinerja. Kemudian kita cek juga apakah kepala sekolah sudah memenuhi ekspektasi 32 poin dalam progres pengumpulan dokumen sebagai pegawai. Kemudian kita lanjut, kita cek kembali sebagai pejabat penilai kinerja, apakah kepala sekolah sudah 100% melakukan penilaian kinerja dan apakah kepala sekolah sudah 100% melakukan pengumpulan dokumen. Kemudian bagaimana caranya? Pertama terlebih dahulu kita masuk ke akun PMM kepala sekolah. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih pengelolaan kinerja, kita klik di sini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih kepala sekolah, kita klik tanda panah ke bawah. Nah, di sini kita pilih sebagai pegawai terlebih dahulu. Kita klik di sini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Kemudian kita harus mengecek apakah kepala sekolah sudah melakukan 100% untuk praktik kinerja. Nah, di sini kepala sekolah sudah melakukan praktik kinerja. Di sini sudah 100% untuk praktik kinerja. Kemudian kita cek pada pengembangan kompetensi, kita pilih di sini kumpulkan. Nah, di sini kita cek apakah kepala sekolah sudah memenuhi ekspektasi dalam progres pengumpulan dokumen. Nah, di sini sudah 32 poin, sudah memenuhi ekspektasi. Dan di sini juga statusnya sudah dikumpulkan. Kemudian kita kembali. Nah, setelah itu kita pilih sebagai pejabat penilai. Kita klik di sini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih lakukan penilaian. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, selanjutnya kita cek apakah kepala sekolah sudah melakukan penilaian kinerja 100%. Nah, di sini sudah 100% untuk penilaian kinerja. Kemudian di sini juga kita cek apakah kepala sekolah sudah mengumpulkan dokumen 100%. Nah, di sini sudah 100%. Kemudian kita kembali. Nah, setelah kita mengecek semua, kemudian kita bisa masuk ke e-kinerja BKN untuk melakukan sinkron PMM ke e-kinerja. Baik, kemudian langkah selanjutnya kita akan masuk ke akun e-kinerja menggunakan akun kepala sekolah. Nah, di sini kita masuk ke mesin penelusuran Google. Nah, di sini kita ketikkan e-kinerja. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, di sini ada paling atas e-kinerja. Kita klik di sini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Kemudian kita pilih login. Setelah itu kita masukkan username dengan menggunakan akun SSO ASN atau yang dahulu itu namanya MySAPK-BKN. Kemudian kita masukkan password. Nah, setelah itu kita pilih sign in. Kita klik di sini. Nah, maka akan muncul tampilan dashboard seperti berikut ini. Nah, sebelum kita melakukan sinkron PMM, alangkah baiknya kita cek terlebih dahulu profil. Kita klik di sini. Nah, di sini kita pastikan data pribadinya sudah benar, data atasannya sudah benar, list pegawai 1 unit kerja sudah benar, dari mulai nama, NIP, jabatan, dan golongan ruang. Setelah itu kita cek kembali list pegawai bawahan. Kemudian selanjutnya kita cek kembali klaim pimpinan unit kerja.
Nah, di sini sudah berstatus sebagai pimpinan atau kepala sekolah. Nah, jika sudah merasa benar semua, kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke SKP. Nah, setelah itu kita masuk ke detail SKP. Untuk periode SKP 1 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024. Nah, nanti ketika kita sudah sinkron, di sini akan berubah menjadi 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, langkah selanjutnya kita kembali, kita masuk ke detail SKP. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, di sini kita cek pada pegawai yang dinilai apakah sudah benar datanya, sama halnya juga pada pejabat penilai. Nah, ketika ada data yang salah dan sudah melakukan edit di profil, kita pilih muat ulang. Kemudian langkah selanjutnya kita kembali. Nah, setelah itu kita pilih sinkron PMM. Nah, di sini akan muncul dua pilihan, yaitu sinkron data PMM dan sinkron data PLT. Nah, di sini saya pilih sinkron data PMM. Kita klik di sini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, di sini akan muncul data pegawai, nama kepala sekolah, data SKP yaitu periode awal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, di sini kita cek detailnya pegawai UNOR, unit organisasi, sudah benar. Di sini di data e-kinerja, nama sekolah, kemudian nama kecamatan. Sementara di PMM, nama sekolah tidak ada nama kecamatan. Nah, di sini juga muncul keterangan nama sekolah atau nama UNOR tidak sama dengan data PMM. Nah, di sini pada e-kinerja nama sekolah dengan kecamatan, sementara di data PMM hanya nama sekolah. Nah, kemudian di sini juga akan muncul peringatan, mohon pastikan pegawai sudah sesuai penempatan unit organisasinya di e-kinerja dengan PMM agar tidak terjadi kesalahan data. Nah, di sini kita pilih tetap lakukan sinkron. Kita klik di sini. Kita pilih OK. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Di sini akan muncul keterangan berhasil melakukan sinkron dengan data. Kita pilih, kita klik OK. Nah, kemudian selanjutnya di sini pada periode kita cek di sini sudah berubah, yang tadinya 1 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 sekarang sudah berubah menjadi 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 untuk periodenya. Baik, kemudian langkah selanjutnya kita pilih detail SKP, kita klik di sini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, di sini akan muncul RHK, rencana hasil kerja. Nah, di sini sudah muncul turunan atau penjabaran dari RHK kepala dinas. Nah, sementara di sini akan muncul juga RHK yang kita buat di PMM, yaitu di sini muncul RHK meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui peserta kegiatan pelatihan atau BIMTEK yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Kita cek di PMM apakah sama RHK-nya. Nah, di sini sama dengan yang ada di e-kinerja, berarti sudah masuk di e-kinerja. Kemudian kita kembali, kita klik di sini. Nah, setelah itu kita pilih matrik peran hasil. Kita klik di sini. Kemudian langkah selanjutnya kita klik di sini. Nah, maka akan muncul di sini matrik pembagian peran hasil pegawai. Nah, ini dia SKP tahun 2024. Di sini kita pilih sinkronisasi SKP bawahan. Kita klik di sini. Nah, di sini akan muncul nama pegawai atau nama guru-guru.
Nah, kemudian di sini kita bisa pilih cetak. Kita kembali saja, kita klik kembali. Kemudian langkah selanjutnya kita cek SKP bawahan, kita klik di sini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, di sini akan muncul nama unit kerja, NIP, nama, jabatan, dan status. Nah, di sini statusnya sudah persetujuan. Kemudian kita kembali, kita klik di sini. Sekarang kita pilih penilaian. Kita klik di sini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, kemudian kita pilih tambah periode penilaian. Kemudian kita klik di sini. Nah, di sini kita pilih periode penilaian. Nah, di sini jika kita membukanya di bulan 4, maka di sini akan muncul periode penilaian triwulan 1 atau Januari sampai dengan bulan Maret. Untuk triwulan 2 yaitu April sampai dengan bulan Juni, maka akan muncul di sini. Nah, ketika kita membukanya di bulan Juli, maka di sini akan muncul periode penilaian 1 semester atau semester 1. Kita klik di sini untuk semester 1, kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Kemudian kita pilih rencana aksi. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita harus mengisi rencana aksi dengan cara klik tambah. Nah, di sini kita masukkan rencana aksi dan target. Caranya sama dengan tahun sebelumnya. Kemudian kita kembali. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita pilih pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Kita pilih di sini, kita klik. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, di sini kita harus mengisi bukti dukung. Kita kembali, kemudian di sini yang terakhir kita pilih feedback perilaku. Kita pilih di sini, kita klik. Nah, di sini kita bisa pilih nama gurunya. Kemudian kita bisa mengisi feedback untuk guru. Nah, demikian video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.